wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Ceria SD Muhammadiyah Kalirejo. Tepuk tangannya dong. Nah, kali ini video pertama nih teman-teman. Kita bareng sama Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kalirejo bersama dengan Bapak Asmuni. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu Pak. Sebelumnya kita ngobrol itu kita tanya dulu biodatanya Bapak nih. Nama lengkap Bapak. Ini saya presentasi dulu. Oh, enggak. Kayak apa ya? Memperkenalkan diri dulu. Saya diajari bahasa Inggris itu kan memperkenalkan diri, introduce myself. Iya, betul. Jadi sebelum kita lanjut dulu nih, kita harus kenalan dulu dong, Pak, sama narasumbernya. Saya narsum nih. Iya dong, langsung ke narasumber. Apa? Iya, Bapak. Perkenalan nama dulu nih, Pak. Nama lengkapnya. Beserta gelarnya lah. Kita supaya kalau kata dosen saya dulu zaman kuliah, itu gelar adalah hasil perjuangan diri kita sendiri dan orang tua, doa orang tua katanya. Gitu. Iya juga ya. Pak, jadi katanya bukan sombong tapi berbangga dengan pencapaian diri kita gitu. Oke. Nama saya Muhammad Asmuni ya. Tapi nggak double M. Oh, nggak double M, berarti Muhammad Asmuni aja gitu ya, Pak? Iya, nggak tahu dulu dari ijazah SD kali lah ya, nggak double M sehingga sampai sekarang ya nggak double M. Gimana jenjang pendidikan terakhir Bapak? Saya terakhir di Pascasarjana UM Metro. Oh, UM Metro. Itu lulus 2021 ya pas. Zaman COVID itu. Kita wisudanya itu satu kampus itu ya, satu universitas itu dibagi 3 termin. Jadi saya yang termin pertama itu. Pascasarjana, kalau nggak salah dulu bareng Fakultas Teknik apa Fakultas Hukum kayaknya ya. Kita hanya di aula, tapi alhamdulillah kampus kita mengadakan wisuda tatap muka. Karena banyak tuh teman-teman yang di wisuda secara online. Online ya. Termasuk sampai kayak wisuda online deh. Saya lulus SMA-nya Pak online. Kalau misalkan terus kuliah semester 1 online, semester 2 online. Kelas 3 semester 3 itu blended gitu. Gitu, Pak. Sama emang kuliah di mana sih? Kalau saya sendiri kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Pak, Yogyakarta. Di kampus berapa? Kampus 4, alhamdulillah. Oh, kampus 4 yang ada museumnya itu ya? Iya, yang ada museumnya, ada Islamic Center-nya. Ya, sebelahnya itu PO Puspajaya. Iya, PO Puspajaya. Terminal loh, kayak sampingan sama terminal, Pak. Iya, Pak, betul. Jadi belakang Puspajaya itu lapangan sekarang. Kalau dulu masih lahan kosong, sekarang jadi lapangan. Pernah Pak ke sana, Pak? Saya ke sana waktu acara apa dulu ya? Habis Muktamar Muhammadiyah kayaknya deh. Mampir ke sana. Iya, yang di Solo. Kalau Muktamar Makassar belum ada dong. Oh iya, belum. Masih 5 tahun ke depan atau? Mampir ke sana kebetulan waktu itu belum lama diresmikan itu Museum Muhammadiyah itu. Situ bareng rombongan itu. Waktu itu juga belum full juga sih isinya untuk Museum Muhammadiyah itu. Loh, emang sekarang ada apa aja? Itu kan dulu itu yang baru terisi lantai 1 itu bagian administrasi sama tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh pemimpinannya. Terus lantai 2 itu masuk ke yang kayak Aisyah. Ortomnya, masuk ke ortomnya. Lantai 3 itu pameran galeri kayaknya kalau nggak salah. Pameran. Tapi waktu itu belum terisi penuh, Pak. Jadi masih belum. Kok sampean malah kayak petugas perpustakaannya, Pak? Saya itu dulu mau ngelamar di situ, nggak jadi saya, Pak. Ya jangan sampean waktu bangun perpustakaan itu sampean lari-lari main di situ kan? Nggak, Pak. Saya masuk ke sana aja baru sekali, Pak. Cuma kan teman-teman saya itu banyak yang tugas di sana, jadi makanya banyak lah, harus tahu lah yang namanya di kampusnya di situ. Nah, Bapak, pengalaman nih selama mungkin dari SMP ya, dari SMP sampai kuliah selesai itu organisasinya apa aja sih? SMP ya, saya itu dulu SMP itu males banget ikut kegiatan gitu ya.
apa ya, paskib saya nggak ikut, pramuka saya nggak ikut, hampir nggak suka ya dengan kegiatannya di SMP itu. Kemudian SMK tuh, STM ya. Di STM gitu ya, udah masuk STM baru muncul jiwa-jiwa. Iya, cuma karena mungkin basic saya itu bukan di keterampilan kali lah ya. Oh iya. SMK itu kan kompetensinya di keterampilan ya. Tapi nyatanya saya kurang terampil gitu loh, karena dominasi otak saya itu ya otak kiri ya, lebih suka mikir gitu kan. Jadi di STM itu saya ini kayak ilmu perbengkelannya itu kurang, tapi malah dapat lebih banyak di ilmu keorganisasian karena bergabung di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sehingga saya lebih senang berkegiatan IPM, pelatihan, kemudian ada acara musyawarah, dibandingkan keterampilan saya di bidang perbengkelan. Saya kan jurusan teknik otomotif ya. Teknik otomotif itu jadi montir, tukang servis ya, tukang dandan gitu. Bongkar-bongkar mesin lah ya. Ya habis itu dipasang lagi. Iya dibongkar, pasang lagi, kayak kurang kerjaan ya Pak. Bongkar dipasang lagi, udah bongkar sendiri pasang sendiri. Tapi itu memang kerjaan kita. Ternyata bongkar dan pasang itu tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Dulu ada namanya itu baut goib gitu kan. Baut goib itu semua sudah terpasang, bautnya nyisa. Jadi kan di situ ada satu part yang nggak ketenisi berarti gitu. Kan. Nah itu dulu kita sangat antipati lah, pokoknya jangan sampai ada baut goib gitu kata guru kita kan. Soal bongkar terus dipasang lagi kan gitu. Tapi ya itu tadi, bahwa mungkin keterampilan saya itu kurang terampil, tetapi lebih suka mikir saya itu. Jadi dominasi otaknya itu di otak kiri. Tapi karena dulu itu saya masuk SMK, keinginan bapak saya. Keinginan bapak saya pengennya itu lulus sekolah kerja gitu kan. Udah punya keterampilan. Nah, gitu harapan orang tua gitu kan. Padahal saya kayak bengkel kan, kayak bukan saya banget gitu loh kan. Karena memang bukan basic ya, bukan passionnya suka dandan-dandan gitu kan gitu. Meskipun tahu akhirnya tahu karena kita belajar, tetapi sampai hari ini kalau harus punya motor tak bongkar sendiri, pasang sendiri ya, kayaknya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Bukan makin benar malah makin bisa jadi. Mendingan saya kantor ke bengkel sama temen kan tak liatin kan gitu. Karena perkembangan permesinan ini kan dari tahun ke tahun terus berkembang ya. Dulu itu kita belajarnya karburator, sekarang injeksi, kalau tahu kan gitu. Ya dulu motornya motor bebek, sekarang motornya matic. Ya. Bebek tapi matic. Gimana ya? Ya dulu sudah ada motor matic juga kali. Oh, iya. Dulu gini, mobil. Dulu kita belajarnya transmisi manual, mobil. Kita bongkar transmisi juga, tapi sekarang sudah banyak mobil yang matic juga. Dulu saya nggak belajar soal itu injeksi itu ya. Yang sekarang sudah hampir semua kendaraan itu pakai injeksi. Belajarnya karburator. Nyetel karburator bisa nggak? Ya sampai sekarang ya bisa berebut. Tapi enggak ya, artinya dari SMK itu bukan kemudian akhirnya saya nggak dapat sesuatu. Tetap ada pengalamannya ya Pak? Ya, kalaupun tidak karena keterampilannya, hari ini saya bisa di sini juga karena bagian saya pernah berproses di IPM itu sendiri di SMK. Sehingga bukan keterampilan perbengkelan yang saya dapatkan, tetapi keterampilan berorganisasi. Iya. Ya semua yang kita dapatkan itu pasti jadi pengalaman dan ada impact di baliknya kan ya Pak? Ya, kalau kata buku Sidu itu di tulisan bawah itu kan, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, gitu. Meskipun kita juga belum tentu mengalami itu, tapi berdasarkan hasil pengalaman orang lain juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Iya, betul banget Pak. Nah Pak, sekolah dulu STM ya Pak?
pasti adalah setan-setannya. Kalau di STM kan ya cowok-cowok semua ya, ngajakin mokel gitu kan. Biasanya nih, mumpung bulan Ramadan nih Pak, saya mau tanya tentang pengalaman Bapak Ramadan nih. Dari dulu nih, dari kecil sampai sekarang, apa sih yang paling berkesan di Bapak? Puasa ya, alhamdulillah. Saya sih mungkin bukan siswa yang terbaik ya, tetapi saya juga bukan siswa yang tidak baik. Dalam hal puasa nih di STM kan. Tahu sendiri kan anak-anak saya itu 3 tahun bareng anak-anak cowok tuh kan. Bareng anak-anak cowok. Jadi tahulah kenakalan-kenakalan remaja gitu kan. Jangan kan puasa yang sehari penuh, yang sholat cuma berapa menit saja, ada beberapa kawan yang ya kita tahulah enggak sholat kan gitu. Ya, tetapi karena mungkin teman-teman paham kali lah ya, saya tidak suka mokel, tidak suka bolos. Jadi kalau mereka mau mokel ya nggak ngajak-ngajak saya gitu. Berarti tidak. Walaupun ketika saya diajakin juga belum tentu mau kan. Betul, betul. Berarti keimanan masih terjaga. Iya. Soalnya kan ada juga teman-teman yang mungkin puasa waktu di sekolah saja atau waktu di rumah saja, tetapi ketika nggak di rumahnya, nggak di sekolah, dia mungkin melipir kemana gitu kan. Ya, nggak tahu kan. Betul. Saya itu hampir dari kelas berapa tuh, kelas 4 SD apa ya, hampir kelas 4 SD seingat saya nih ya, itu sudah puasa full 1 bulan. Masya kelas 4 Allah. SD itu tahun berapa dulu ya, saya itu 2003 kayaknya kalau nggak salah. Baru 3 tahun. Belum ada. 2003, ini 2025 ya, berarti udah berapa ya? 22 tahun ya kurang lebih ya. 22 tahun. Itu seingat saya sih, yang sehari full dan 1 bulan penuh. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah saya sakit atau bepergian jauh yang menyebabkan nggak puasa di bulan Ramadan. Insya Allah, dan alhamdulillah ya Pak, masih berarti insya Allah selama bulan Ramadan ini yang sudah dilewati ini masih terjaga lah puasanya. Ya, karena kita menjaga juga sih. Iya. Menjaga sama teman-teman yang mungkin terhindar dari godaan-godaan setan di bulan Ramadan. Karena memang katanya kalau pas Ramadan ini banyak orang dermawan. Selain memberikan takjil berbuka gitu, juga ada siang-siang gitu ngajakin mokel terus ditraktir. Ya banyak ya Pak kayak gitu sekarang. Iya, sebelum Ramadan itu nggak banyak yang suka traktir. Tapi kenapa saat Ramadan banyak yang dermawan, termasuk traktir untuk ngajakin mokel. Dermawan, karena kalau katanya kalau di bulan puasa itu memberi makan berbuka atau itu pahalanya bertambah, mungkin karena itu. Bukan maghrib ya, itu bukan maghrib ya, ya bukan ya. Buka saat jam 1, jam 2 gitu ya. Bisa jadi kan dia menerapkan itu Pak, dalilnya itu, tapi karena nggak tahu ya, kan saya sudah lama banget tuh nggak bareng sama anak-anak kayak gitu. Mungkin sekarang sudah puasa kali lah ya kan, karena sudah. Kita doakan Pak. Iya. Kita doakan. Ya nanti kalau Lebaran kan kita reuni tuh, kumpul, nanti tanyain berapa dapat puasanya. Diupdate ya Pak. Iya. Tiap tahun diupdate, tanyain berapa hari puasanya dari 1 bulan. Ya nggak tahu ya, kalau Ramadan ini kan yang diperintahkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman gitu kan. Kalau mereka merasa beriman atau mampu mengimplementasikan keimanannya, harusnya kan dia berpuasa. Betul. Kalau dia nggak puasa berarti tanda tanya tuh imannya. Mungkin sedang surut. Iya. Mungkin keimanannya sedang surut. Sedang menurun. Ya. Yang penting nggak menurun drastis aja ya. Menurun drastis murtad nanti dia. Udah nggak beriman lagi tuh. Nah Pak, kalau di SD Muhammadiyah sendiri nih, di bulan Ramadan, itu programnya ada apa aja sih Pak? Kita udah masuk ke SD Muhammadiyah nih. SD Muhammadiyah punya program apa aja sih Pak? Mas Ramadan. Bukannya sampai ini panitia kegiatan Ramadan ya? Ya, kalau bukan. Saya guru kelas Bapak. Mohon maaf nih. Belum nih. Kita kan bentuk kepanitiaan ya. Kita kan bentuk kepanitiaan Ramadan ini.
panitianya kalau nggak salah ini Bu Via, Bu Gita ini. Iya kayaknya ya. Guru-guru Ismuba, Bu Via, Bu Gita, Pak Irfan. Iya. Yang jelas lazimnya Ramadan ini kan kita pesantren kilat lah ya. Iya, pesantren betul. Kilat, kemudian buka bersama. Kan. Nah, kita ini Ramadan ini karena nanti tanggal 13 ya, tanggal 13 kita udah UTS. Jadi dari awal masuk hari ini sampai nanti tanggal 12 kita pesantren kilat. Kegiatannya apa namanya? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu sesuai dengan surat edaran menteri ya. Ya. Surat edaran menteri, 3 menteri itu, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah ya. Itu kan enggak, kegiatan sekolah itu adalah kalau nggak salah itu di poin ketiga huruf A itu ya. Ada kegiatan yang meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan berakhlak mulia. Kalau nggak salah itu di edaran menteri itu. Maka kita implementasikan di kegiatan sekolah, pembelajaran kita dari awal masuk nanti sampai menjelang UTS itu kita kegiatannya pesantren kilat. Pesantren kilat sampai istirahat, nanti setelah istirahat baru kegiatan pelajaran yang umum. Berarti hampir 1 minggu full itu pesantren kilat ya Pak? Biasanya kan kalau Trenlat cuma 3 hari gitu. Dulu pengalaman saya itu Trenlat 3 hari doang Pak. Saya 9 hari. SD 3 hari, SMP 3 hari, SMK 3 hari. Maaf, saya nggak ada saya dulu MTS Pak, MTS, MA nggak ada Trenlat. Jadi bulan Ramadan atau enggak ya sama aja gitu, karena ada MTS sama MA itu nggak perlu Trenlat karena kegiatannya setiap hari memang sudah itu, menyerupai Trenlat gitu. Sudah kegiatannya sudah menyerupai Trenlat, tiap pagi itu ada store hafalan, sholat duha, kemudian pembelajaran gitu. Jadi ya saya cuma 3 hari aja. Tapi 3 tahun ya lumayan lah. Kelas 4, 5, 6 kan SD 3 hari. Nah, kalau di SD Muhammadiyah sendiri Pak, program-program yang menjadi program unggulan nih di SD Muhammadiyah Kalirejo nih apa aja sih? Yuk, sampean guru kok tanya juga. Yuk kan, saya pengennya yang ini loh Pak, yang up to date langsung dari kepala sekolah nih. Perancangnya kan saya cuma pengeksekusi aja Pak, sesuai dengan mandat gitu ya. Kegiatan-kegiatan kita itu kita adopsi ya. Kita adopsi itu pernah kita berkunjung ke, kalau luar Lampung itu ada SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Ada SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung. Kalau di Lampung itu saya pernah berkunjung ke SD Muhammadiyah Gunung Terang, SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, pernah berkunjung ke MI Muhammadiyah Hadi Mulyo Metro, pernah berkunjung juga ke SD Muhammadiyah Gisting. Kayaknya hampir pernah saya kunjungi semua ya, di Pulung Kencana Mim Nurul Iman, kemudian ke Sang Pencerah Metro juga saya pernah main karena kebetulan kepala sekolahnya juga teman. Kegiatan-kegiatan kita adopsi. Kalaupun kita tidak bisa sama persis, minimal mendekati. Ada kegiatan tahfiz ya. Tahfiz itu bukan kegiatan yang wah saya kira ya, karena itu memang kegiatan yang sudah lazim dilaksanakan di sekolah Muhammadiyah. Betul. Tahfiz, ngaji, kemudian sholat duha, itu saya rasa di sekolah Muhammadiyah itu ya sudah menjadi program yang lazim gitu loh, yang umum gitu ya. Iya, sudah umum gitu loh. Sehingga kegiatan-kegiatan itu ya tetap kita laksanakan. Kita ada tahfiz itu semua kita ajarkan tahfiz. Kemudian yang mempunyai kelebihan di atas yang lain, kita itu pisahkan di kelas tahfiz itu. Dengan target hafalan mudah-mudahan nanti setelah lulus ya minimal 2 juz. Bahkan katanya ada yang ongoing di juz ketiga ya, atau 3 juz. Mudah-mudahan nanti kita sebelum akhir tahun ini bisa wisuda tahfiz juga. Amin. Sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan itu memang tahfiz mungkin menjadi primadona ya. Betul. Karena semua sekolah Muhammadiyah itu melaksanakannya.
Tapi selain itu kita juga ada kegiatan yang sifatnya pembinaan keterampilan. Keterampilan itu kalau di Muhammadiyah itu kita fasilitasi melalui Pandu Hizbul Waton, yang mungkin kalau di sekolah lain itu juga pramuka. Ada juga kita seni bela diri tapak suci, yang itu memang harus ada dan wajib di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Muhammadiyah. Kemudian ada lagi drum band, kita di keterampilan itu ada kesenian kayak tari, kayak solo song, kan gitu. Olahraga itu ya kayak futsal, kemudian renang, dan banyak lagi ya. Yang jelas bahwa segala kecerdasan peserta didik itu ya kita fasilitasi, baik dari kecerdasan intelektual maupun keterampilannya. Kemarin belum lama saya pasang snap ya, Panji ngutip perkataannya Einstein ya, Panji Pragiwaksono itu. Einstein kan pernah bilang bahwa setiap anak itu adalah jenius, tapi ketika menilai ikan itu dari cara dia manjat pohon, maka ikan itu akan kelihatan bodoh selamanya, kan gitu. Betul. Iya, artinya bahwa ternyata kemampuan anak juga beda-beda ya. Saya tidak menyamakan anak dengan ikan, tetapi bahwa saya mau mengatakan di sini anak itu mempunyai kecerdasan, ada kecerdasan otak kiri, ada kecerdasan otak kanan, ada intelektual, ada sikap, ada keterampilan. Maka ketika dia lemah di intelektual, maka kita gembleng lah ya, kita gembleng, kita upayakan untuk dia aktif di kegiatan, ada TS, ada HW, ada olahraga dan sebagainya, sehingga sebenarnya dia itu cerdas, tetapi bukan pada intelektualnya, tetapi di bidang keterampilannya, melalui gerakan-gerakan fisik, melalui kegiatan-kegiatan outdoor, outclass dan lain sebagainya. Sehingga kita ingin semua anak itu ya mengembangkan bakat yang ada pada dirinya masing-masing, itu di SD Muhammadiyah Kalirejo sih. Berarti anak-anak ini tidak hanya didorong dari segi intelektualnya atau keilmuannya, tapi juga kemampuan diri mereka ya Pak. Kayak hobinya mereka apa, kesenangan mereka apa, misalnya kayak olahraga berarti bisa diarahkan ke panahan, renang, ada yang lari juga ya Pak. Meskipun ada juga sih, dia sudah pintar intelektual, kemudian juga olahraganya bagus, kan, ngajinya juga bagus, paket komplit itu. Komplit banget. Tapi itu hanya ada ya tidak lebih dari berapa ya, mungkin tidak lebih dari 10% ya anak yang mempunyai paket komplit itu ya. Sehingga kayak orang tua yang mungkin menginginkan anak yang seperti itu ya tentu perlu kerjasama antara pihak sekolah dan kegiatan di rumah, kan gitu. Tentu kegiatan anak di sekolah ini kan hanya dari jam 7 sampai paling lama kita kan jam 1 ya. Sedangkan dari jam 1 siang sampai jam 6 besok pagi anak masih di rumah. Nah itu juga perlu kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua di rumah untuk mengembangkan bakat ya. Kita kan sebenarnya merangsang untuk anak ini mampu mengembangkan bakatnya. Kalau dikatakan anak ini selembaran kertas kosong, mungkin kalau bagi saya sih tidak tepat sih. Anak itu sudah ada sketsa loh, kayak pada diri anak itu sudah kayak ada sketsa. Nah, kita di sekolah itu tinggal nebelin tuh. Sketsa ini mau jadi apa nih anak? Bentuknya bentuk apa? Kan gitu. Kalau dikatakan lembar kosong, berarti anak nggak tahu apa-apa dong. Berarti anak nanti akan menjadi seseorang yang kita mau, bukan yang dia mau ya. Iya, udah macam robot aja ya Pak. Jadi kertas kosong mau kita gambar pohon, mau kita gambar bangunan, nanti anak jadi pohon, anak jadi bangunan. Tapi tidak seperti itu. Anak itu ke sekolah sudah bawa sketsa ya, kayak garis-garis putus gitu kan. Nah tugas kita adalah bagaimana anak ini menebalkan garis-garis itu sehingga nanti lulus dari SD Muhammadiyah Kalirejo terciptalah pola yang sebenarnya gitu loh. Tercipta anak ini nanti mau jadi apa, mau meneruskan ke SMP, ke MTS atau ke pondok pesantren kan nanti seperti itu. Sehingga harapannya ya selain kita membina anak ini menjadi anak yang dia inginkan, tetapi kita juga
arahkan agar bakat ini ke hal-hal yang positif. Betul. Karena kan ada juga nih anak yang mungkin pinter ngomong ya, public speakingnya bagus, tetapi ketika nggak kita didik di sekolah, mohon maaf nanti public speakingnya dia ikut-ikutan mungkin terkontaminasi dengan lingkungan yang kurang ramah, terkontaminasi dengan sosial media yang kita nggak tahu ya sumbernya dari mana, ada omongan-omongan yang itu tidak sepantasnya diucapkan oleh anak SD, apalagi apa ya, kebudayaan asing ini kan masuk ke kita ini juga kita nggak bisa nyaring ya. Tetapi di sisi lain kita di sekolah bisa memberikan sebuah nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan bahwa anak ini boleh loh mengikuti budaya-budaya selain dari budaya kita, tetapi harus memperhatikan etika, moral kan gitu toh. Sehingga anak tetap menjadi ya anak itu ya anak-anak loh. Ada masanya nanti dia dewasa kok. Jadi jangan kemudian masih harusnya menjadi anak-anak tapi dia sudah dewasanya kecepatan. Didewasakan oleh keadaan kalau sekarang bilangnya ya, Pak. Dewasanya kecepatan. Jadi bukan pada fasenya. Apakah itu baik atau tidak baik, tentu bagaimana dia bersikap dengan teman sebayanya, dengan lingkungannya kan gitu. Ya anak masuk usia sekolah ya dunianya pelajar seperti apa gitu toh. Anak nanti ketika sudah lulus sekolah dunianya seperti apa kan gitu, beda-beda. Gitu sih. Dan katanya anak itu adalah peniru terbaik loh teman-teman. Iya juga ya. Anak itu peniru terbaik. Kayak apa yang dia lihat biasanya itu yang diimplementasikan oleh dirinya. Benar sih. Ya. Oke Pak, untuk quotes-nya lah, untuk kata-kata motivasi untuk menutup podcast kita hari ini, apa nih Pak? Sedikit motivasi untuk mungkin biar anak-anak makin semangat puasanya, buat teman-teman yang lagi nonton nih, biar makin semangat, terus terinspirasi. Ya Allah, sampai libet nih. Jadi, moto ya, moto itu saya mengutip ini dari Maher Zain ya. Insya Allah ada jalan. Iya, jadi itu insya Allah ada jalan itu mungkin kayak apa namanya sih, kayak mungkin mirip-mirip Manjada-Wajada ya. Iya betul. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sama saja dengan insya Allah ada jalan ketika kamu mau berusaha, ketika kamu ada niat, ketika kamu ada effort ya untuk usaha berkelakuan baik, berbuat sesuatu yang baik, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Termasuk ketika kita mau sekolah, mau kuliah, mau mondok, mungkin kan bayangan orang tua kan kayak, aduh biayanya gimana, aduh nanti tempat tinggalnya gimana, makanya dan sebagainya. Insya Allah ada jalan lah kalau kita mau berbuat kebaikan. Gitu kalau ada niat pasti ada solusinya. Iya, itu. Kalau ada niat pasti ada solusinya. Oke teman-teman, sampai di sini aja untuk hari ini nih. Terima kasih untuk Bapak. Udah dong, Pak. Nanti kalau kepanjangan, aduh gimana ya motongnya. Susah tim kreator ngedit ya nanti. Oh iya, kasihan tim kreatifnya nih sama editornya nih nanti motong apa mau ngekatnya di mana ini, isinya ngisi banget nih, daging banget semuanya nih kayaknya. Udah mulai mikir nih, itu editor di belakang udah mulai mikir nih mau dipotong di bagian mana nih. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton untuk pertemuan pertama kita nih, podcast pertama kita. Emang besok-besok masih ada lagi? Oh ya masih ada dong Pak, kita berlanjut, nanti kita bakal kenalan sama satu persatu guru SDM Muhammadiyah Kalirejo. Oh, jadi nanti pemirsa ini harus rajin mantengin podcast kita ya. Betul, teman-teman tuh harus tetap rajin mantengin podcast kita nih di YouTube SD Muhammadiyah Kalirejo. Rilis setiap hari? Insya Allah setiap hari. Selama Ramadan? Selama Ramadan, insya Allah ya. Tergantung ini editor nih. Nanti editor di bawah layar tergantung nih. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di video ini. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas kiat-kiatnya, Masya Allah, yang pengalamannya, motivasinya ini insya Allah bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya yang bisa mengambil yang baik-baik. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk tetap tonton terus video-video
podcast-podcastnya SD Muhammadiyah Kalirejo. Bukan hanya podcast lah, kita kan videonya banyak. Oh iya, videonya banyak. Jangan lupa juga dicek di Instagramnya SD Muhammadiyah Kalirejo dan Facebooknya SD Muhammadiyah Kalirejo. Di sini nih, di bawah sini. Nanti editor tolong ya di bawah sini ya. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ramadan ceria bersama SD Muhammadiyah Kalirejo.